Bayangkan Anda berjalan di pasar yang ramai di Teheran. Anda berhenti di sebuah warung untuk membeli roti pipih. Harganya tertera Rp100.000. Namun, saat Anda kembali untuk membayar, setelah mengambil beberapa barang lain, penjual dengan menyesal menyebutkan harga Rp120.000. Harga seolah naik setiap jam. Gaji bulanan Anda hanya cukup untuk membeli separuh kebutuhan belanjaan dibandingkan tahun lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, masyarakatnya kesulitan membeli roti? Hari ini, kita akan membahas misteri di balik buruknya perekonomian Iran. Sejarah singkat kemakmuran dan penurunan. Iran tidak selalu identik dengan masalah ekonomi. Pada pertengahan abad ke-20, kekayaan minyak mendorong pembangunan pesat. Pada tahun 1970-an, PDB per kapita Iran meroket, pencakar langit Teheran menjulang tinggi, dan kelas menengah mulai berkembang. Namun, hingga saat ini, ekonomi Iran belum kembali ke tahun 1970-an. Artinya, rata-rata warga Iran, jika disesuaikan dengan inflasi, lebih miskin sekarang daripada kakek nenek mereka. Pembalikan yang mengejutkan ini menggarisbawahi puluhan tahun kekacauan dan kegagalan kebijakan. Revolusi Islam tahun 1979 menggulingkan monarki dan menjanjikan keadilan sosial serta kemandirian. Namun, kebijakan rezim baru, ditambah dengan Perang 8 tahun dengan Irak di tahun 1980-an, menghancurkan infrastruktur dan keuangan. Ketergantungan pada minyak. Minyak selalu menjadi urat nadi ekonomi Iran, secara historis menyumbang hingga 60% pendapatan pemerintah dan 80% ekspor. Ketergantungan tinggi pada minyak, membuat Iran mengalami pasang surut ekonomi yang ekstrim. Ketika harga minyak tinggi, uang melimpah, ketika harga turun atau ekspor dibatasi karena sanksi, semuanya macet. Sementara itu, populasi Iran membengkak dari sekitar 37 juta pada tahun 1979 menjadi lebih dari 90 juta hari ini, menambah tekanan untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan. Isolasi internasional. Iran telah terhambat oleh isolasi internasional. Amerika Serikat memberlakukan sanksi yang tidak pernah sepenuhnya dicabut. Hubungan sempat membaik dengan kesepakatan nuklir 2015 ketika sanksi dilonggarkan, tetapi kembali runtuh pada 2018 ketika AS menarik diri dan menghantam Iran dengan kampanye sanksi, tekanan maksimum. Akibatnya adalah kondisi pengepungan ekonomi yang hampir konstan, perubahan kebijakan internal yang drastis, dan potensi yang tidak terrealisasi. Singkatnya, sejarah ekonomi modern Iran adalah kisah kekayaan yang disia-siakan dan peluang yang terlewatkan, yang menjadi panggung bagi kesengsaraan yang kita lihat sekarang. Akar masalah ekonomi Iran. Mari kita bedah alasan utama mengapa ekonomi Iran berada dalam kesulitan yang parah. Berbagai faktor saling terkait, mulai dari sanksi asing hingga salah urus internal menciptakan badai sempurna penderitaan ekonomi. Pertama, sanksi internasional yang berat. Salah satu hambatan paling langsung dan kronis terhadap ekonomi Iran adalah beratnya sanksi internasional. Pembatasan ini, terutama yang dipimpin oleh AS, dengan dukungan Eropa dan PBB secara efektif memutus Iran dari perdagangan dan keuangan global. Ban Iran dilarang dari sistem pembayaran internasional, investor asing melarikan diri, industri ekspor minyak dibatasi atau dipaksa masuk ke pasar gelap. Dampaknya, Iran kesulitan menjual produk utamanya, minyak, dan mendapatkan mata uang asing. Misalnya, setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir pada tahun 2018, ekspor minyak Iran anjlok dari sekitar 1,4 juta barel per hari pada tahun 2018 menjadi hanya sekitar 500.000 barel per hari pada tahun 2019. Pendapatan minyak anjlok dari sekitar 65 miliar US dollar atau sekitar 1.070 triliun rupiah. Pada tahun 2018 menjadi hanya 16 miliar US dollar pada tahun 2020 atau sekitar 264 triliun rupiah. Ini adalah keruntuhan pendapatan yang sangat besar dalam kurun waktu 2 tahun. Pemerintah tiba-tiba kekurangan dolar untuk membayar impor atau menstabilkan mata uangnya. Bisnis yang bergantung pada bahan impor harus tutup, atau mencari barang dengan harga pasar gelap yang selangit. Harga mobil, peralatan, dan bahkan obat-obatan meroket. Meskipun Iran mencoba mencari mitra lain, misalnya, menjual minyak diskon secara ilegal ke China, dan mengembangkan jaringan perusahaan fiktif untuk menghindari pembatasan, cara-cara ini tidak cukup efektif. Perdagangan global sebagian besar dilakukan dalam dolar US, melalui jaringan perbankan barat.
Ancaman hukuman US mencegah sebagian besar perusahaan multinasional mendekati Iran. Efek bersih dari sanksi selama puluhan tahun adalah pencekikan bertahap ekonomi Iran. Sanksi ini seperti cekikan, tidak selalu langsung fatal, tetapi terus-menerus menekan. Kedua, kutukan sumber daya, ketergantungan pada minyak. Ironisnya, aset yang seharusnya menjadi berkah ekonomi Iran, minyak dan gasnya yang melimpah, justru jadi kutukan. Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbukti terbesar keempat. Selama puluhan tahun, minyak telah menjadi sumber uang tunai utama bagi anggaran pemerintah. Namun, ketergantungan berat pada minyak ini membuat Iran sangat rentan terhadap kutukan sumber daya. Ketika suatu negara sangat bergantung pada ekspor komoditas, negara tersebut dapat menderita karena volatilitas dan penelantaran sektor lain. Contoh kasus, selama masa ledakan minyak, uang mengalir deras, dan para pemimpin Iran seringkali membelanjakan secara boros atau mensubsidi segala sesuatu mulai dari bahan bakar hingga makanan. Tetapi pendapatan minyak yang tinggi dapat menimbulkan rasa puas diri. Mengapa mendiversifikasi ekonomi atau mereformasi pajak ketika petrodolar berlimpah? Ini juga dapat memicu korupsi. Pendapatan minyak yang besar yang dikendalikan oleh beberapa tangan mengundang salah urus dan penyuapan. Ketiga, keruntuhan mata uang dan hiperinflasi. Rial Iran. Selama dekade terakhir, nilai rial telah jatuh secara katastrofal, memicu inflasi yang menghukum rakyat. Beberapa tahun yang lalu, $1 US berharga sekitar 40.000 rial. Hari ini, dolar yang sama berharga lebih dari 500.000 rial. Dengan kata lain, mata uang ini telah kehilangan lebih dari 90% nilainya terhadap dolar. Kejatuhan semacam ini berarti tabungan habis dan harga yang diimpor melonjak. Inflasi konsumen tahunan secara resmi mencapai sekitar 50% pada tahun 2023, dan beberapa perkiraan tidak resmi menempatkan inflasi aktual mendekati 2 kali lipat dari itu. Bagi keluarga, ini sangat menghancurkan. Upah jarang mengimbangi inflasi, sehingga daya beli terkikis dengan cepat. Mengapa rial anjlok begitu keras? Salah satu penyebab utamanya adalah sanksi, yang mencekik akses Iran terhadap mata uang asing. Ketika Iran tidak dapat secara bebas menjual minyak atau mengakses perbankan global, dolar menjadi langka. Namun, sanksi bukan satu-satunya faktor. Pemerintah Iran juga mencetak uang dalam jumlah besar, untuk membiayai defisit ketika tidak dapat meminjam dari luar negeri. Memompa semua likuiditas itu ke dalam ekonomi mendevaluasi mata uang. Ini ditambah dengan hilangnya kepercayaan publik, orang-orang bergegas menukar rial ke dolar atau emas. Iran terjebak dalam siklus setan. Mata uang yang lemah membuat impor mahal, yang memicu inflasi. Inflasi yang tinggi kemudian mendorong untuk membuang rial demi dolar, yang semakin melemahkan mata uang. Tantangan ketenaga kerjaan dan fiskal. Tingginya pengangguran kaum muda. Berjalanlah di kota manapun di Iran, dan Anda akan menghadapi realitas demografis. Iran adalah negara kaum muda. Sekitar 2/3 warga Iran berusia di bawah 35 tahun. Ini seharusnya menjadi tenaga kerja yang energik yang menggerakkan ekonomi. Sebaliknya, banyak dari kaum muda ini menganggur atau terjebak dalam pekerjaan berkualitas rendah, dan semakin banyak yang ingin beremigrasi. Secara resmi, tingkat pengangguran Iran baru-baru ini tercatat sekitar 8-9%, rekor terendah. Tapi angka ini sangat menyesatkan. Satu-satunya alasan pengangguran tanpa satu digit adalah karena jutaan warga Iran usia kerja telah keluar dari angkatan kerja sepenuhnya, putus asa karena kurangnya peluang. Tingkat partisipasi angkatan kerja hanya sekitar 41%, artinya kurang dari separuh orang dewasa bahkan mencoba bekerja atau mencari pekerjaan. Ini adalah kekhasan statistik yang menutupi tragedi sosial. Pengangguran kaum muda melebihi 20%, dan itu adalah rata-rata di beberapa provinsi atau di kalangan wanita muda jauh lebih tinggi. Lulusan perguruan tinggi, ironisnya, juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, lebih dari 15%, karena ekonomi gagal menyerap aliran talenta terdidik yang stabil. Wanita khususnya menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pengangguran wanita berkisar sekitar 15%, kira-kira 2 kali lipat tingkat pria, dan partisipasi tenaga kerja wanita sangat rendah menurut standar global. Hanya sekitar 14% wanita Iran bekerja atau mencari pekerjaan karena norma budaya dan kelangkaan pekerjaan. Masalah anggaran pemerintah dan subsidi. Di balik inflasi dan masalah pekerjaan di Iran terdapat pemerintah yang terus-menerus bergulat dengan ketidakseimbangan fiskal. Pada dasarnya, masalah anggaran. Pemerintah Iran membelanjakan banyak untuk subsidi, gaji, militer, tetapi pendapatannya tidak stabil dan seringkali tidak mencukupi. Sanksi memangkas pendapatan minyak, dan sistem pajak Iran kurang berkembang.
Akibatnya adalah defisit anggaran selama bertahun-tahun. Untuk menutupi kesenjangan, negara seringkali terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral yang, seperti yang kita bahas, secara langsung memicu inflasi. Ini adalah lingkaran setan. Salah satu tekanan utama pada anggaran adalah subsidi dan kebijakan ekonomi populis. Rakyat Iran telah lama menikmati bahan bakar, roti, listrik, dan air murah karena subsidi pemerintah. Ini populer secara politik tetapi menguras fiskal. Ketika pemerintah mencoba memperbaiki keuangannya, publik, yang sudah hidup di ambang batas, meledak dalam kemarahan. Jadi, reformasi yang berarti, seperti memotong subsidi atau menyusutkan sektor publik yang membengkak, berisiko secara politik. Korupsi, salah urus, dan struktur kekuasaan. Puluhan tahun revolusi dan perang menempatkan loyalitas di atas kompetensi teknokratis dalam pemerintahan Iran. Sebagian besar ekonomi dikendalikan oleh institusi yang tidak transparan yang tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Penggelapan pajak merajalela. Pejabat Iran sendiri mengakui bahwa ekonomi informal dan pasar gelap mungkin sebesar sepertiga dari ekonomi resmi, yang berarti miliaran potensi pajak tidak terkumpul. Ini adalah uang yang seharusnya bisa menjadi sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur, tetapi malah masuk ke kantong atau hilang. Banyak penipu pajak adalah entitas atau individu yang kuat dengan koneksi, termasuk yayasan semi negara dan bisnis militer. Ketika anggaran ketat, seringkali yang pertama dipotong adalah pengeluaran pembangunan investasi jangka panjang daripada, katakanlah, hak istimewa elit. Sikap jangka pendek ini semakin merugikan pertumbuhan. Struktur kekuasaan politik yang kompleks. Untuk benar-benar memahami mengapa Iran tidak dapat memperbaiki kapal ekonominya, kita harus melihat struktur kekuasaan politiknya. Pemerintahan Iran rumit. Ini adalah hibrida unik dari kekuasaan otoriter teokratis yang dilapisi beberapa institusi republik, tetapi dalam praktiknya, badan-badan yang tidak terpilih memegang kekuatan nyata. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan lembaga-lembaga di bawah kendalinya dapat mengesampingkan presiden atau parlemen yang terpilih kapanpun mereka mau. Sistem yang mengakar ini menciptakan disfungsi institusional yang sangat membebani ekonomi. Kebijakan seringkali mengutamakan kelangsungan hidup rezim dan ideologi daripada akal sehat ekonomi. Misalnya, elemen garis keras mungkin memblokir reformasi yang masuk akal hanya karena mengancam jaringan patronas mereka, atau mengejar usaha yang mahal, seperti program nuklir atau intervensi regional, meskipun ada biaya ekonomi, karena tujuan strategis politik menang. Secara ekonomi, Iran menyerupai sistem religius komersial monopolistik, pada dasarnya ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh elit militer klerikal. Sekitar 80% kegiatan ekonomi Iran dikendalikan oleh negara atau entitas semi-negara. Ini termasuk yayasan keagamaan besar yang dikenal sebagai Bonyat dan konglomerat yang dijalankan oleh Korps Garda Revolusi. Organisasi-organisasi ini mengoperasikan bisnis besar dari minyak dan konstruksi hingga telekomunikasi dan pertanian seringkali bebas pajak, terlindung dari pengawasan, dan diunggulkan dalam kontrak pemerintah. Mereka hanya bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi. Ketidakpastian kebijakan dan drainase otak. Struktur politik juga berarti ketidakpastian dan perubahan kebijakan yang mendadak. Satu presiden mungkin cenderung moderat dan mencoba membuka diri, seperti Presiden Rouhani dengan kesepakatan nuklir 2015, tetapi yang berikutnya, seperti Presiden garis keras Raisi, membalikan arah kerjasama dan mengisi administrasi dengan loyalis ideologis yang tidak memiliki keahlian ekonomi. Di Iran, teknokrat seringkali dipandang dengan kecurigaan oleh garis keras, yang mengarah pada pembersihan pejabat yang cakap. Akibatnya adalah kehilangan talenta di dalam pemerintahan itu sendiri. Sistem politik Iran menciptakan lingkungan ketidakpastian dan inefisiensi yang mendalam. Investor domestik atau asing tidak menyukai ketidakpastian. Modal melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Seiring waktu, ini telah menyebabkan kurangnya investasi kronis dalam ekonomi Iran. Pabrik menjadi usang, ladang minyak membutuhkan peningkatan, tetapi perusahaan minyak asing telah lama pergi, infrastruktur seperti pembangkit listrik dan kereta api tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan. Semua ini berasal dari sistem pemerintahan yang tidak memprioritaskan pengelolaan ekonomi yang transparan dan pragmatis. Kecuali Iran melakukan reformasi politik institusional besar, yang enggan dilakukan oleh rezim saat ini, disfungsi ini akan terus menjadi penghambat bagi perekonomian.